Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan, setidaknya kalau bisa 1 kali 1 bulan, sehingga kehamilan moms bisa dipastikan bertumbuh sesuai dengan bagaimana mestinya. Hai Mam, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Jika Mams ingin nonton video selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Setiap seorang perempuan telat haid biasanya, maka logikanya biasanya dia melakukan pemeriksaan tes kehamilan yang lewat urin. Dan begitu dia sudah 2 garis ataupun garis keduanya agak remang-remang, saat itulah yang terbaik dia datang ke dokter kandungan untuk dipastikan apakah satu benar-benar dia hamil, dan kedua apakah kehamilannya sudah terlihat di dalam rongga rahim atau belum. Karena ada kondisi yang kita katakan hamil di luar kandungan, itu berbahaya buat si ibu. Makanya salah satu gunanya kita melakukan USG pertama kali pasien ke rumah sakit tempat kita praktek, ketika dia bilang hamil, kita harus memastikan di dalam rahim pasien kita itu terlihat nggak kantong kehamilan, atau sudah terlihat atau belum, seperti itu. Guna melakukan pemeriksaan rutin itu kan untuk memastikan apakah kehamilan ini berjalan dengan normal, apakah tumbuh kembang si janin di dalam rahim juga sesuai dengan fasenya atau masanya. Dan juga kita lihat dari si ibu ini sendiri. Contohnya, jangan sampai seorang ibu itu hamil kemudian berat badannya melonjak tajam sehingga dia bisa menjadi overweight, dan overweight itu nggak cuma mengganggu performance-nya, penampilannya doang yang kelihatan kelebihan berat badan atau gemuk, tetapi juga bahaya dia bisa ada perubahan metabolik, contohnya seperti kencing manis dalam kehamilan, seperti itu. Jika memungkinkan, kontrol kehamilan itu dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Departemen Kesehatan menyarankan setidaknya itu 4 kali. Nah, kadang-kadang kan ada pasien yang dia melakukan pemeriksaan kehamilan tidak ke dokter, lebih rutin ke bidan, mungkin di puskesmas atau bidan praktek swasta. Mereka boleh tuh melakukan pemeriksaan rutin ke ibu bidan sebulan sekali. Tetapi mungkin ada 1 kali di trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga dia datang ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan yang lengkap. Contohnya mungkin salah satu melakukan pemeriksaan USG, seperti itu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana ibu ini harus sering dilakukan pemeriksaan. Contohnya, kasusnya ketika seorang ibu hamil datang, kita lihat dari mens terakhirnya ibu ini hamil mestinya 6 minggu atau 7 minggu, tetapi pada saat pemeriksaan USG kok belum terlihat kantong kehamilannya. Nah, biasanya kita menyarankan 1 minggu atau 2 minggu kemudian dia harus datang lagi. Kenapa? Untuk memastikan apakah kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim. Karena teorinya setelah kehamilan 6 minggu atau 1,5 bulan, itu sudah harus sangat jelas terlihat kantong kehamilan di dalam rahim. Walaupun ada yang kadang-kadang tidak sesuai karena mungkin faktor satu, si ibu ini siklus mensnya yang berantakan sehingga dia bilang mens terakhirnya sekian, kita hitung dari mens terakhirnya dia mestinya hamil 6 minggu. Ternyata dari USG kok belum terlihat, padahal mestinya 6 minggu itu udah terlihat adanya kantong kehamilan di dalam rahim. Nah, kondisi ini dia harus datang mungkin seminggu atau 2 minggu sampai dokter memastikan betul ada atau tidak kehamilan di dalam rahim. Karena kalau tidak terlihat, ada kemungkinan dia hamil di luar rongga rahim, dan ini harus berakhir dengan tindakan operasi. Jadi ketika seorang ibu hamil pasien datang ke kita, dokter pasti akan melakukan anamnesis, tanya jawab, ditanya kapan mensnya, teratur apa tidak. Kemudian ditanyakan juga apakah ada keluhan, apakah pasien tersebut ada riwayat penyakit-penyakit terdahulu, contohnya dia ada pernah riwayat hipertensi, dia ada pernah
riwayat punya kencing manis atau diabetes, itu kita perlu tanyakan dan kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti USG, barulah kita tentukan diagnosis dia pada saat seperti itu. Terlepas dari semua pemeriksaan yang kita lakukan, kita juga harus lihat status gizi si ibu. Kenapa status gizi ini penting? Karena contohnya, saya kasih contoh ya. Saya dulu pernah tugas di daerah Indonesia Timur. Di Indonesia Timur itu pagi, siang, malam, bisa aja orang-orang di sana itu makan ikan laut. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita tidak perlu khawatir kebutuhan akan, contohnya, minyak ikan. Minyak ikan kan perlu dikonsumsi untuk orang hamil ya. Nah, bagi orang-orang seperti itu, kita lebih tenang. Tetapi gimana dengan orang-orang contohnya yang hidup di Jakarta? Ibu hamil di Jakarta ini seberapa banyak dia mengkonsumsi ikan contohnya setiap hari? Bisa jadi barangkali setiap hari belum tentu mengkonsumsi ikan. Nah, itulah pentingnya suplemen. Itulah pentingnya makanan tambahan. Kalau orang awam bilang itu vitamin, sebenarnya itu suplementasi ya, makanan tambahan. Makanan tambahan kan juga di dalamnya tuh ada minyak ikan, ada macam-macam ya, ada asam folat, ada kalsium, ada zat besi, seperti itu. Multivitamin, atau saya suka menyebutkan itu adalah suplemen ya, makanan tambahan, itu memang penting untuk dikonsumsi bagi ibu hamil. Sebagai contoh, ada salah satu suplementasi yang cukup penting yang bernama asam folat. Nah, asam folat ini penting dikonsumsi terutama di awal-awal kehamilan. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya cacat pada tabung saraf janin, seperti itu. Nah, asam folat ini kebutuhan minimal dalam kehamilan itu kurang lebih sekitar 600 mikrogram. Nah, asam folat ini sebenarnya kan bisa dapat dari buah-buahan, contohnya kayak pepaya, alpukat, seperti itu, atau sayur-sayuran kita makan kayak brokoli, atau kayak makan kacang merah, itu juga bisa kita dapatkan dari situ. Hati sapi, itu juga ada asam folatnya. Cuman menjadi pertanyaan, orang hamil, terutama contohnya saya ambil contoh di Jakarta, seberapa banyak dia makan buah-buahan yang mengandung asam folat, sayur-sayuran yang mengandung asam folat, atau sumber-sumber lain yang mengandung asam folat. Apakah itu jumlahnya sampai 600 mikrogram? Belum tentu. Oleh sebab itu biasanya dokter memberikan suplemen asam folat. Nah, supaya sisanya itu dia bisa dapat dari makanan-makanan yang lain. Bumil nggak usah pusing-pusing makan nutrisi kayak gimana. Ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin sampai sekarang pun masih ada istilah itu. Jadi di dalamnya pasti ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, serat ya, kayak sayur-sayuran atau buah-buahan, dan susu. Itu aja dikonsumsi. Itu aja cukup. Dan bentuknya berbeda-beda. Ada yang mau mengambil sumber karbohidrat dari nasi putih. Umumnya orang seperti itu. Ada yang saya nggak mau terlalu nasi putih dok, karena nanti lebih gemuk, saya mau pakai nasi merah atau nasi hitam, boleh. Ada contohnya, saya nggak mau makan nasi dok, saya sukanya kentang, boleh. Jadi yang penting ada seperti itu, ada karbohidrat, ada protein, sedikit lemak, dan jangan lupa serat. Serat ini penting terutama untuk fungsi pencernaan kita, karena kalau seorang bumil serat dan cairannya kurang, itu juga bisa bikin problem. Apa problemnya? Jadi ketika dia mau BAB keras, dia ngeden yang kenceng, takutnya nanti malah muncul masalah baru, contohnya ambeien atau hemoroid. Nanti ketika hemoroidnya muncul makin besar, mau melahirkan normal jadi lebih susah karena ambeien itu bikin nyeri di sekitar area genitalnya, seperti itu. Jika seorang ibu hamil kekurangan nutrisi, dalam hal ini mungkin asam folat, karena asam folat ini termasuk mikronutrisi yang sering didengarkan oleh bumil, dan ternyata memang fungsinya itu banyak sekali ya. Yang paling ditakutkan ketika terjadi kecacatan, cacat pada tabung saraf. Cacat itu bisa menyebabkan anencefal, jadi seorang janin ini tidak punya tulang kepala, dan itu biasanya akan berakhir dengan kematian ya. Ketika dia lahir dia nggak akan bisa survive. Atau kedua yang cukup sering, ada yang namanya spina bifida, jadi tulang belakangnya ini tidak lengkap. Jadi kayak ada yang bolong gitu loh. Dan ini juga akan membuat tumbuh kembang janin itu ketika lahir juga tidak akan maksimal. Asam folat pun sebenarnya itu banyak fungsinya ya. Selain tadi untuk yang utama untuk mencegah cacat pada tabung saraf,
Asam folat itu juga dapat mencegah dari anemia, mencegah dari preeklamsi. Preeklamsi itu hipertensi pada kehamilan, itu kurang lebih seperti itu. Hai Mams, gimana? Suka nggak dengan videonya? Jika suka, jangan lupa tolong di like, komen, dan share videonya.